Berikutnya adalah keracunan. Istilah racun. Racun sendiri ialah suatu zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan atau bahkan kematian. Reaksi kimia yang terjadi dapat merusak jaringan tubuh ataupun mengganggu fungsi tubuh. Berbeda dengan penggunaan obat dikarenakan reaksi penggunaan obat umumnya sudah diketahui dan diinginkan. Namun ada kalanya juga reaksi obat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti gatal, sesak nafas, lemas, mual, dan sebagainya. B. Contoh zat racun. 1. Insektisida atau pembasmi serangga. 2. Sianida, sering ditemui pada singkong beracun. 3. Logam berat, timah hitam pada asap kendaraan bermotor. 4. Bisa binatang, bisa ular, kalajengking, dan sebagainya. 5. Bahan kimia yang bersifat korosif, yaitu dapat menyebabkan luka bakar pada bagian tubuh jika masuk ke dalam tubuh. C. Kejadian keracunan. 1. Sengaja bunuh diri. Penderita sengaja menelan, menghirup ataupun menyuntikkan suatu obat dalam jumlah melebihi dosis pengobatan atau benda lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dikonsumsi dengan cara-cara tersebut di atas. Sering menyebabkan kematian jika tidak segera mendapat pertolongan. Contoh, minum racun serangga, obat tidur berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua, keracunan tidak disengaja. Terjadi akibat terpapar bahan beracun secara tidak sengaja. Contoh, mengkonsumsi bahan makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman ataupun zat kimia tertentu. Salah minum yang biasanya dialami oleh anak-anak atau orang lanjut usia yang sudah pikun. Yang ketiga, makan singkong yang memiliki kadar sianida tinggi. Kemudian, udara yang tercemar gas beracun, dan sebagainya. 3. Penyalahgunaan obat. Obat yang dikonsumsi selain untuk pengobatan. Jalan masuk racun. Yang pertama, lewat mulut atau alat pencernaan. Ini umumnya terkait dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah tangga. Obat-obatan, misalnya obat tidur, obat penenang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak, atau diminum dengan bahan lain sehingga menimbulkan keracunan. Lalu makanan yang mengandung racun, makanan kadaluarsa, serta makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau tercemar. Kemudian obat nyamuk, minyak tanah, dan sebagainya. Makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras. 2. Pernafasan. Umumnya berupa gas, uap, dan bahan semprotan. Menghirup gas atau udara beracun. Kebocoran gas. 3. Kulit atau kontak atau absorpsi.
Racun yang terserap ada kalanya dapat merusak kulit. Racun yang masuk dari kulit secara perlahan terserap aliran darah. Umumnya zat kimia pertanian, tanaman, tersentuh binatang yang mengandung racun. Tiga, suntikan atau gigitan. Zat racun menembus kulit langsung ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Obat suntik, misalnya penyalahgunaan obat dan narkotika. Gigitan atau sengatan binatang yang mengandung bisa racun. Gejala umum keracunan. 1. Penurunan respon. Jadi responnya menurun. Gangguan status mental. Gelisah, takut, dan sebagainya. 2. Gangguan pernafasan. 3. Nyeri kepala, pusing, ataupun gangguan penglihatan. 4. Mual ataupun muntah. 5. Lemas, lumpuh ataupun kesemutan. 6. Pucat ataupun kulit kebiruan. 7. Kejang. 8. Shock. 9. Gangguan irama detak jantung ataupun pernafasan. Gejala khusus keracunan. 1. Mulut atau alat pencernaan. Gejalanya, mual ataupun muntah, nyeri perut, diare, nafas ataupun mulut yang berbau, suara parau, nyeri di saluran cerna, luka bakar atau sisa racun di darah mulut, produksi air liur yang berlebihan ataupun mulut menjadi berbusa. 2. Pernafasan. Gangguan pernafasan atau pernafasannya. Kulit kebiruan, nafas berbau, batuk ataupun suara parau. 3. Kontak atau kulit atau absorpsi. Darah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Shock anafilaktik, yaitu gejala alergi yang mengancam nyawa yang dapat menyebabkan penderita tidak sadarkan diri, melebarnya pembuluh darah, naiknya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, menyempitnya saluran nafas, ruam pada kulit, mual, dan anggota gerak yang hangat. 4. Suntikan atau gigitan. Luka di darah suntikan ataupun gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan. Nyeri pada daerah sekitar suntikan ataupun gigitan dan kemerahan. Pada kasus gigitan ular, ini merasakan atau terlihat demam, mual dan muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, terjadi gangguan pernafasan. Bagaimana cara penanganan keracunan? Penanganan keracunan umum. 1. Amankan tempat kejadian. 2. Pengamanan penolong dan penderita apabila diketahui zat racun berupa gas. 3. Keluarkan penderita dari daerah yang berbahaya. 4. Lakukan penilaian diri. Responnya nafas dan nadi. Dan lakukan resusitasi jantung paru atau RJP bila perlu. 5.
Periksa jalan nafas apabila respon penderita menurun ataupun jika penderita muntah. Berikan oksigen bila ada. Amankan pembungkus, sisa muntahan, dan sejenisnya untuk identifikasi jenis racun. 8. Periksa tanda vital secara berkala pada nafas dan nadi. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan keracunan khusus. 1. Mulut pencernaan. Turunkan kadar kekuatan racun dengan pengenceran dengan cara memberi minum susu ataupun air sebanyak-banyaknya maupun memberi anti racun umum yaitu nurit atau putih telur. Jangan berikan susu pada keracunan yang diketahui karena zat yang mengandung fosfat. Kemudian lakukan rangsangan-rangsangan muta untuk mengeluarkan racun dari dalam lambung, di mana cara ini hanya efektif 2 jam pertama saat kejadian. Namun, jangan lakukan rangsangan muta pada keracunan yang menelan asam basa yang kuat, menelan minyak, penderita kejang ataupun ada riwayat kejang, dan penderita yang tidak sadar atau mengalami gangguan kesadaran. 2. Kontak kulit atau absorpsi. Buka baju penderita yang terkena. Siram bagian yang terkena racun dengan air sekurang-kurangnya selama 20 menit. Bila racun berupa serbuk, maka sikat dahulu sebelum menyiram dengan air. Dan jangan lakukan penyiraman jika diketahui racun bereaksi kuat dengan air. Posisikan penolong agak jauh dari bagian tubuh penderita yang terkena racun untuk menghindari kontaminasi. Penanganan karena gigitan ular. Amankan diri penolong dan tempat kejadian. Tenangkan penderita. Lakukan penilaian diri, baik respon, nafas, dan nadi. Rawat luka serta pasang bide bila diperlukan. Pasang atau ikat pembalut elastis pada daerah gigitan. Jika tidak berbahaya, bawa ular yang menggigit untuk identifikasi jenis racun. Kemudian rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemindahan penderita. Bagaimana cara memindahkan penderita? A. Pemindahan darurat. Lakukan pemindahan darurat hanya jika ada bahaya segera terhadap penderita ataupun penolong, dan juga jika penderita menghalangi akses ke penderita lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan tanpa dimulai dengan penilaian diri, mengingat faktor bahaya dan resiko di tempat kejadian. Pemindahan ini juga dapat menimbulkan resiko bertambah parahnya cedera penderita, terutama penderita yang mengalami cedera spinal, tulang belakang mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Yang dimaksud dengan darurat di sini bukan pada masalah peralatan, namun pada masalah
keadaan dan situasi di tempat kejadian. Satu, dengan tarikan lengan. Posisikan tubuh penolong di atas kepala penderita. Kemudian masukkan lengan di bawah ketiak penderita dan pegang lengan bawah penderita. Selanjutnya, silangkan kedua lengan penderita di depan dada dan tarik penderita menuju tempat aman. Hati-hati terhadap kaki penderita yang mungkin akan membentur benda di sekitar lokasi kejadian. Kita lihat di sini gambar cara tarikan lengan. 2. Tarikan bahu. Cara ini berbahaya bagi penderita cedera spinal. Posisikan penolong berlutut di atas kepala penderita. Masukkan kedua lengan di bawah ketiak penderita, kemudian tarik ke belakang. 3. Tarikan baju. Pertama, ikat kedua tangan penderita di atas dada menggunakan kain atau pembalut. Kemudian, cengkram baju penderita di daerah bahu dan tarik di bawah kepala penderita untuk penyokong dan pegangan untuk menarik penderita ke tempat aman. 4. Tarikan selimut. Pertama, ikat kedua tangan penderita di atas dada menggunakan kain atau pembalut. Kemudian, cengkram baju penderita di daerah bahu dan tarik di bawah kepala penderita untuk penyokong dan pegangan untuk menarik penderita ke tempat aman. 5. Tarikan selimut lainnya. Cara ini umumnya digunakan oleh petugas pemadam kebakaran, yaitu dengan menggendong penderita di belakang punggung penolong dengan cara mengangkat lalu membopong penderita. Kita lihat di gambar. Ini tarikan selimut, kemudian tarikan menjulang. Ya, tadi tarikan menjulang, bukan tarikan selimut yang lainnya. Pemindahan biasa atau tidak darurat. Pemindahan biasa atau tidak darurat dapat dilakukan ketika penilaian awal, penilaian diri dan penilaian fisik sudah dilakukan, denyut nadi dan pernafasan stabil, perdarahan sudah dikendalikan, tidak ada cedera leher, semua patah tulang sudah dimobilisasi. 1. Teknik angkat anggota gerak. Ini dilakukan 2 orang penolong. Masing-masing penolong berjongkok berhadap-hadapan. Penolong pertama di ujung kepala penderita, penolong kedua di antara kaki penderita. Penolong pertama mengangkat kedua lengan penderita dengan kedua tangannya. Penolong kedua mengangkat kedua lutut penderita. Kedua penolong berdiri secara bersamaan dengan satu aba-aba dan mulai memindahkan penderita ke tempat aman. 2. Teknik angkat langsung. Dilakukan 3 orang penolong, terutama jika penderita memiliki berat badan tinggi dan tidak terdapat tandu di lokasi. Ketiga penolong berlutut di sisi penderita, paling sedikit yang sedikit mengalami cedera. Kemudian penolong pertama menyisipkan satu lengan di bawah leher dan bahu lengan penderita. Kemudian lengan satunya disisipkan di bawah punggung penderita. Penolong kedua menyisipkan lengan di bawah punggung dan bokong penderita. Penolong ketiga, satu lengan disisipkan di bawah bokong penderita dan lengan satunya di bawah lutut penderita. Penderita siap diangkat dengan satu aba-aba. Angkat penderita di atas lutut ketiga penolong secara bersamaan. Jika terdapat tandu, maka penolong lain menyiapkan tandu di bawah penderita. Kemudian meletakkan penderita di atas tandu dengan satu aba-aba.
Jika tidak terdapat tandu untuk pemindahan penderita, maka miringkan penderita di atas dada ketiga penolong. Kemudian ketiga penolong berdiri bersama-sama dengan satu aba-aba. Ketiga penolong memindahkan penderita dengan melangkah bertahap dengan satu aba-aba. Kita lihat di gambar teknik angkat langsung. Ini penderita siap diangkat, kemudian penderita diangkat di atas lutut, lalu berdiri dengan satu aba-aba. 3. Pemindahan dengan tandu. Ini dilakukan 2 orang penolong. Kedua penolong berjongkok di masing-masing ujung tandu menghadap ke arah yang sama. Ujung kaki penderita sebagai arah depan. Penolong memposisikan kaki pada jarak yang tepat, kemudian menggenggam pegangan tandu dengan erat. Punggung lurus, kepala menghadap ke depan dengan posisi netral. Kencangkan otot punggung dan perut penolong dan angkat tandu dengan satu aba-aba. Pindahkan penderita ke tempat yang aman dengan satu aba-aba. Turunkan penderita secara hati-hati dengan mengulang langkah-langkah di atas secara mundur atau berkebalikan. Kita lihat peralatan pemindahan penderita. Ada tandu beroda, ada matras vakum, ada tandu skop, kemudian tandu kursi, tandu keranjang, dan tandu lipat.